Halo Sobat Genvest, ketemu lagi di Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran Gainers dan Losers untuk periode 20-26 Januari 2026. Oke, kita langsung aja mulai dari saham yang masuk jajaran Gainers, yaitu ada saham PT Aneka Tambang atau lebih dikenal dengan kode sahamnya Antam, di mana pada periode 1 minggu lalu itu Antam mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 33% week on week. Setidaknya ada dua katalis positif yang mendorong penguatan saham Antam. Yang pertama adalah terus berlanjutnya tren kenaikan harga nikel, di mana secara year to date itu sudah mencatatkan kenaikan sebesar 11%. Nah, kenaikan nikel itu sendiri terutama dipicu oleh keputusan dari pemerintah ya untuk memangkas produksi nikel dalam RKAB tahun 2026, di mana kuotanya dipangkas menjadi 250 sampai 206 juta ton dari sebelumnya 379 juta ton di RKAB 2025. Kemudian katalis yang kedua adalah berlanjutnya tren kenaikan harga emas, di mana secara year to date harga emas sudah mencatatkan kenaikan sebesar 17%. Dan penguatan harga emas sendiri ini tidak terlepas dari tingginya permintaan akan aset safe haven di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Oke, kita coba lihat dari sisi teknikalnya. Kalau kita lihat memang untuk saham Antam ya, ini secara tren cukup bullish. Jadi ketika dia berhasil breakout level sekitar 3.600-an lah ya di sini, kemudian volumenya ini juga cukup tinggi, ini kemudian harga sahamnya terus melanjutkan penguatan ya, bahkan sempat menyentuh level tertingginya di sekitar 4970-an ya, tapi akhirnya sedikit ditutup di bawah level tersebut. Nah, ini tentunya tadi tidak terlepas dari sentimen kenaikan harga emas dan nikel. Nah, nextnya ke berapa? Sebenarnya kalau untuk saham-saham yang udah all time high ya, ini kita secara teknikal itu sulit untuk memprediksi kira-kira harganya akan berapa. Jadi istilahnya hanya langit sebagai batasnya ya, sky is the limit gitu. Jadi teman-teman tentunya yang paling penting untuk diperhatikan untuk saham Antam adalah terkait dengan perkembangan harga komoditas nikel dan emas tentunya. Oke, kita lanjut ke saham yang masuk jajaran losers, yaitu ada saham Petrosi atau lebih dikenal dengan kode sahamnya PTRO, di mana pada periode 1 minggu lalu, yaitu di tanggal 20 sampai 26 Januari 2026, itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan ya, yaitu sebesar 35% week on week. Dari sisi katalis, pelemahan saham PTRO sendiri ini lebih dipicu oleh kekhawatiran investor terkait dengan adanya spekulasi bahwa saham perseroan itu tidak masuk ke indeks MSCI Standard Cap ya. Jadi memang sebelumnya saham PTRO ini kan naiknya cukup signifikan, ini terutama karena ada ekspektasi dia masuk ke MSCI Standard Cap, tapi kemudian ekspektasi itu berubah dan ini yang membuat harga sahamnya di sepanjang pekan lalu itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita coba lihat dari sisi teknikalnya ya, Sobat Genvest. Kalau kita lihat memang ini cukup menarik ya, setelah beberapa waktu ya, ini sekitar 3 bulanan lebih ya, 3 bulan lebih saham PTRO itu konsisten ya menguat setelah dia breakout di level sekitar 4.000 ya, 4.000 ke level sekitar 10.000. Jadi selisihnya naik 6.000-an. Itu ya tidak lain tidak bukan karena ada ekspektasi dia masuk ke indeks MSCI Standard Cap. Tapi ketika ada ekspektasi yang berubah ya di minggu lalu dan minggu ini saham PTRO ini berbalik ke mengalami tekanan jual yang cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sempat tertinggi di sekitar 13.000, ini kelihatannya dalam waktu dekat bisa mencoba level sekitar 8.000 atau bahkan mungkin 7.500-an ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk saham-saham yang naik turunnya itu lebih didorong oleh hal-hal yang sifatnya bukan fundamental, memang pergerakannya cukup fluktuatif ya. Jadi teman-teman juga harus bijak untuk menyikapi saham-saham sejenis ya tentunya yang
berkaitan dengan indeks lah, karena banyak saham-saham yang selama ini naik cukup signifikan ya karena sentimen tersebut gitu. Sekian gainers versus losers untuk periode 20 sampai 26 Januari 2026. Jangan lupa untuk terus saksikan gainers versus losers episode selanjutnya. Yang mudah, yang berinvestasi.